saya memberi pertanyaan kepada saudara semuanya. Hanya ada satu hal dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, yang paling penting. Sebab kalau tidak ada hal ini, maka semua kekristenan kita sia-sia. Itu hal apa? Ayo, kasih. Bukan. Pokoknya kalau nggak ada hal ini, Kristen kita nggak ada bedanya dengan agama-agama lain. Apa? Iman, bukan. Ayo, salah nggak apa-apa. Daripada suruh diam saja, jawab, nggak akan dihukum. Apa? Tuhan Yesus, bukan. Ayo yang belakang-belakang. Satu hal yang paling penting, sebab tanpa ini kekristenan kita sia-sia. Iman bukan, kasih bukan, Tuhan Yesus bukan, hubungan, pengorbanan bukan, apa kebangkitan, kejauhan belum mati kita, apa Roh Kudus bukan. Oke, stop. Enggak sampai besok nggak ketemu itu. Yang paling penting dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan. Oh, gitu aja. Lo betul tidak, saudara? Ibadah-ibadah kita tanpa kehadiran Tuhan ada artinya nggak? Lo jawab, ada artinya nggak? Iblis tahu untuk membuat kita jadi Kristen yang tidak berarti, buat Tuhan nggak bisa hadir di hidup kita, dan itu usaha mereka, dan mereka berhasil. Betul tidak? Berapa banyak orang-orang sulit untuk jumpa Tuhan? Berapa banyak orang-orang berkata, orang Kristen, aku sudah doa pagi, doa malam, doa ini, doa itu, doa puasa, di menara doa, di pinggir doa. Kau Tuhan seperti gak ada. Di mana Tuhan? Satu-satunya khotbah yang saya pernah dengar tentang gundiknya Salomo yang 700 ini. Ya, permaisuri satu, gundik 700, istri 300, gila dua. Satu-satunya khotbah yang saya pernah dengar, dan sampai hari saya belum pernah dengar khotbah seperti itu, dari seorang hamba Tuhan, dia sudah dipanggil Tuhan, namanya Bapak Stefanus Damaris. Dia bertanya gini pertama kali, Pak, siapa sih pernah mikir hal sejelek itu kok jadi firman Tuhan? Itu firman Tuhan nggak, saudara? Lu firman Tuhan nggak itu? Firman, kan jelek sekali. Gundik 700, istri 300, enggak kamu. Kenapa ditulis? Gini makanya Pak Damaris seperti itu. Tahun 84 kira-kira. Dan itu berpengaruh sampai saja. Salomo itu menggambarkan Yesus, betul nggak? Dari kata shalom, Salomo itu raja shalom, shalom, salam. Siapa mempelainya Yesus? Ayo, gereja, yaitu kita. Nah, siapa permaisurinya Salomo? Ayo, dalam kitab Pengkhotbah ditulis itu Sulamit, ya. Terus begini kata Pak Damaris waktu itu, maaf ya, dia bilang, saya pun minta maaf kepada saudara. Bayangkan kalau 1000, kira-kira setahun ketemunya berapa kali sekali? Berapa kali setahun? Setahun sekali, kan 365 kali. Nah, begini rahasia, saya kaget. Awas kalau ada orang Kristen hanya setahun sekali merasakan kehadiran Tuhan, itu gundik semua ini. Saya bilang betul juga. Kalau permaisuri pasti tiap hari. Oh ya, sebelum awas, jangan main SMS, Facebook, WhatsApp selama membela firman Tuhan. Awas dalam berdosa besar. Matikan semua barang ini. Saya paling tidak suka saudara tidak menghormati Tuhan. Stop. Serius saya berkata, di gereja diingatkan,
Ada banyak orang Kristen meremehkan kehadiran Tuhan. Betul tidak hal ini? Catat, matikan semua HP saudara. Saudara, saya tahu kok orang buka Alkitab dan baca SMS tahu cara jadinya dengan kegiatan. Awas. Siap? Oke, saya lanjut. Jadi satu-satunya hal yang sangat dirusak oleh iblis bukan kebaktian. Ibadah tetap berjalan, betul? Enggak ada yang ganggu. Yang dirusak oleh iblis bukan orang berdoa, menara doa nggak tutup-tutup sampai hari ini. Yang dirusak oleh iblis adalah kehadiran Tuhan di hidup kita, dan dia tahu. Nah, yang luar biasa, hanya ada satu sebab saja mengapa Tuhan nggak hadir di hidup kita. Jangan bilang dosa, salah, tapi spesifik. Yang membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita adalah ketika kita nggak mengampuni orang. Cuma itu yang membuat Tuhan nggak bisa hadir di hidup kita. Ketika kita tidak mengampuni orang. Dengarkan anak-anak Tuhan, dengan segala pertolongan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak berzina. Dengan segala usaha kekuatan Roh Kudus dalam diri kita, kita mungkin bisa berusaha untuk tidak membunuh orang, tidak sampai mencuri. Bisa tanya kepada saudara, sulit atau mudah untuk tidak tersinggung? Coba jawab. Lu ngerti nggak pertanyaannya ini? Sulit atau mudah untuk tidak tersinggung? Cepat jawab. Sulit. Termasuk suami istri. Betul? Hampir setiap hari ada berapa peristiwa dalam hidup suami istri? Ada gesekan, salah paham. Nah, ini yang kita harus jaga dalam hidup kita. Ayo kita buka ayat pertama, Ibrani 12 ayat 14. Bahwa kehadiran Tuhan sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan orang-orang lain. Kita gak bisa membantah, ini kebenaran yang luar biasa. Udah, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah. Kalau ada kata berusaha itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Ayo jawab, coba tergantung siapa? Kita. Berusahalah untuk apa? Hidup damai. Kalau saudara punya kita bahasa Inggris kata itu bagus, pursue. Itu lebih kuat daripada berusaha. Pursue. Hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah kalau banyak. Ya semua, pokoknya orang. Sebab, nah, membacanya harus betul, terjemahnya ini kurang tepat. Sebab tanpa perdamaian dengan semua orang. Berarti kita berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Ini terjemahan yang betul. Karena ditulis kejarlah kekudusan, maka kebanyakan gereja tidak pernah nyambung mengajarinya secara satu damai, satu kudus. Kan beda. Padahal intinya sama. Perdamaian itu hidup kudus. Kalau tidak damai, kita tidak kudus. Jadi sama artinya. Maka itu saya baca begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa perdamaian dengan semua orang, lanjutkan, tidak seorang pun akan. Nah, ini dia. Kalau melihat Tuhan saja nggak bisa, ketemu bisa tidak? Ayo jawab. Kalau melihat saja nggak bisa, ketemu bisa atau tidak? Nah, berarti kalau nggak bisa ketemu, Tuhan hadir nggak di hidup orang itu? Tidak. Jadi penyebab Tuhan tidak hadir karena, saya balik lagi, karena apa ya? Tidak mau berdamai dengan berapa orang? Semua orang. Mungkin ada yang jawab begini, Pak Daniel, saya tuh nggak bermusuhan dengan orang itu, cuma malas ketemu. Sama goblok.
Tetap musuhan tapi malas ketemu. Awas kamu. Banyak nggak orang seperti itu, maaf? Banyak nggak? Coba jawab. Nah, maka itu saya ulangi lagi. Iblis sudah sangat berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup banyak orang Kristen. Bahkan ketika iblis ingin merusak hidup hamba Tuhan, caranya gampang, buat hamba Tuhan sakit hati. Ketika hamba Tuhan pun tidak mengampuni orang, Tuhan pun gak bisa hadir di hidup hamba Tuhan. Berikut. Oh, sebelumnya, kalau melihat Tuhan aja gak bisa gak masuk surga? Coba bisa gak masuk surga? Gak bisa. Oh, lihat aja enggak, apalagi mampir ke rumahnya, wah enak. Betul? Maka itu jangan anggap enteng. Tidak mengampuni itu perkara besar. Jangan berkata, yang penting aku nggak berzina, aku tidak mencuri. Nggak berzina, nggak mencuri, tapi tidak mengampuni, tetap masuk neraka. Catat ayat ini, karena nggak bisa melihat Tuhan. Awas suami istri ya. Jadi tersinggung itu termasuk sudah mengampuni atau belum? Jawab, sudah mengampuni atau belum? Belum. Nah, kalau saya tanya sampai di sini, kira-kira di antara kita ini banyak atau sedikit yang di lemari hatinya masih punya koleksi musuh? Wih, kalau banyak kan neraka semua ini. Satu musuh saja sudah membuat kita terpisah dengan Bapa di surga. Satu. Saya bilang musuhku separuh, maksudku apa itu musuh separuh? Enak saja. Satu saja kita tidak mengampuni. Matius 6 ayat 14-15. Sudah sering kita mendengar membaca ayat ini. Matius 6 14-15. Jadi saudara-saudara tahu bagaimana cara saya ngajar ya. Kita baca sama-sama aja ya, supaya kalau masuk neraka bareng, kalau masuk surga bareng juga. Jadi pada saya baca, nanti saudara nggak ikut masuk. Oke, 1, 2, 3. Karena jikalau kalau saya minta ajak baca bareng, jangan kamu lagi, aku saya ajak baca bareng, itu maksudnya. Oke, ulang, 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, maka Bapakku di surga akan mengampuni aku juga. Tapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahanku. Ngerti sekarang? Jadi saya tanya lagi, berarti hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, itu ditentukan oleh ibadah kita, oleh doa kita, oleh persembahan kita, oleh rajinnya kita baca Alkitab, atau ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita? Mana yang betul? Hubungan kita dengan sesama kita. Hebat sekali. Jikalau saudara dan saya tidak mengampuni orang, maka Papa pun gak bisa mengampuni kita. Berarti kalau kita tidak bisa diampuni, status kita sebagai orang apa? Orang berdosa. Orang berdosa bisa ke surga? Enak saja, surga buatanmu itu. Betul? Tidak bisa. Jangan anggap enteng. Saya tidak hafal KUHP. Apa itu KUHP? Jangan bilang kasih uang habis perkara. Bukan. KUHP itu kitab undang-undang hukum perkara, hukum perdata, hukum pidana. Nah, di sini ada salah seorang anak kami, dia pengacara. Nah, kalau seorang ikuti persidangan Ahok, nah anak kami ini salah satu pengacara yang termuda dalam kelompok. Tanda-tanda orang di depan saya. Namanya
Tony Talapesi dia sering masuk di TV berita-berita itu. Nah, saya nggak hafal, dia hafal KUHP, polisi hafal KUHP, saya hafal KUHS. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga, saya hafal. Nah, KUHS dan KUHP, KUHS itu sangat simpel, praktis, nggak bertele-tele. KUHP pasal-pasal tentang perzinahan banyak, ayat ini pasal ini, tentang pembunuhan, tentang pencurian banyak. Tapi KUHS itu simpel. Berzina buat raja hukum raja surga adalah itu nggak perlu tidur dengan orang itu di tempat tidur. Masih ingat KUHS? Barang siapa? Pura-pura nggak tahu apa? Barang siapa ngapain? Memandang orang lain dan menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya. Ayo saya tanya, pendetanya seorang pendeta, berarti pendeta hebat, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Ayo lagi, coba jawab. Masih. Maka ketika saya belajar hukum itu, saya berkata, celaka saya Tuhan, kalau gitu bebek batasnya itu buta saja sudah. Loh, karena kita nggak bisa menghindar, betul? Di dalam KUHP perzinahan itu banyak, melecehkan, Noel, tahu kata Noel apa itu? Noel apa sih? Nyolek, betul. Hukumnya beda, meluk sudah beda, ini wah banyak. Nah, surga itu praktis. Melihat orang lain dan menginginkannya sudah berzina. Begitu di ruangan ini ada orang yang pernah berzina. Lalu, dengar gak saya ngomong apa tadi? Enggak, pura-pura. Gini, kira-kira di ruangan ini ada orang yang pernah berzina gak? Loh, jawab. Loh, dan aku. Itulah KUHS, saudara, kita harus tahu. Nah, maka itu begini ya, catat baik-baik. Bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama lain. Satu, Tuhan agama lain selalu bawa timbangan kemana-mana. Ayo, untuk apa? Kenapa kok banyak Tuhan bawa timbangan kemana-mana? Sebentar. Untuk nimbang apa? Nimbang dosa. Jadi buat agama-agama lain, dosa itu ada ukurannya, ada jenisnya, ada perbedaannya. Puji syukur kepada Bapa kita yang baik, buat Tuhan kita dosa itu nggak ada jenisnya, nggak ada ukurannya. Dosa itu dosa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi buat Bapa kita dosa kecil, dosa besar, sama apanya? Cepetan. Sama hukumannya. Nah, buat agama-agama lain, neraka itu seperti kolam renang. Ada yang dangkal apinya untuk anak-anak. Tapi buat Tuhan kita, neraka itu sama dalamnya. Maka itu dianjurkan, dengar ini baik-baik, dianjurkan, kalau berbuat dosa jangan tanggung-tanggung, goblok. Yang besar sekali, toh masuk neraka juga. Ini hukum KUHS itu tadi saya senang sekali belajar, betul? Ada orang nggak pernah ke tempat pelacuran, cuma hari-hari hobinya ngelihat situs porno, sama. Maka itu daripada capek cuma lihat layar, lanjut aja, ngapain pusing? Toh masuk neraka juga. Ini hebatnya Bapak kita. Jadi kalau mau mencuri jangan cuma 50.000, 500.000, rugi saudara. Yang besar 5 miliar, 50 miliar, kok nerakanya sama. Ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Ngerti sekarang? Maka itu dalam Matius 5 Tuhan Yesus berkata, jangan angkat telunjukmu untuk menghakimi orang. Masih ingat? Artinya sebelum kamu menunjuk orang lain, periksa dirimu. Ini KUHS. Saya ulangi lagi, jadi ada orang gak berzina kira-kira di sini?
Nggak ada, semua kita pernah berzina. Mungkin sekarang kamu masih berzina, duduk di gereja lirik kanan, awas kamu. Siapa yang tahu? Betul tidak? Nah, begitu pula hukum pembunuhan. Bagi KUHP, pembunuhan itu pasalnya banyak sekali. Pembunuhan berencana, pasal sekian, hukumannya sekian. Pembunuhan tidak sengaja, pasal sekian, hukumannya sekian. Membunuh seorang diri, membunuh mutilasi, membunuh rame-rame, ribet KUHP. KUHS sederhana. Buka 1 Yohanes 3:15. Nah, saya minta jujur, yang sudah baca KUHS ini, kitab undang-undang hukum surga, jujur jawabnya. 1 Yohanes 3:15. Lihat firman-Nya. Setiap orang yang bagaimana? Ayo, setiap orang yang apa itu? Saya lihat masih ada yang main SMS, main WA, karena sudah nggak terbaca. Ayo, mulut lu nggak bergerak, awas. Tunduk main HP, stop. Ayo, awas. Saya ulangi. Setiap orang yang bagaimana? Membenci saudaranya adalah seorang pembunuh nyamuk. Nah, harus jelas. Gak boleh cuma baca pembunuh, jangan pembunuh manusia. Benci loh, saudara. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Saya kaget lihat KUHS. Lagi sekali, kalau berzina buat KUHS itu nggak perlu tidur dengan seseorang, nggak perlu. Ternyata membunuh juga sama. Buat KUHS membunuh seseorang itu nggak perlu menghilangkan nyawa orang, lo betul nggak? Ngapain? Sampai kita berstatus membunuh kalau kita membenci. Lagi sekali, saya nggak benci, cuma malas ketemu sama, awas. Nah, kalau gitu, kira-kira di ruangan ini ada pembunuh atau tidak? Ayo jawab cepat. Kira-kira di ruangan ini ada pembunuh atau tidak? Banyak. Nggak mau semua. Saya nggak pernah punya musuh kok. Ingat. Lalu apa tandanya kita sudah mengampuni orang? Nah, kita harus tahu. Saya kejar terus karena saya takut. Dengan ayat itu, saya nggak mau dicap sebagai pembunuh. Saya tanya, Tuhan, apa tandanya saya sudah mengampuni orang itu? Karena kan kita seringkali nggak tahu. Belajar dari hidup Tuhan Yesus. Baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan tahu. Satu-satunya tanda kita sudah mengampuni seseorang, jikalau kita sudah bisa makan bareng orang itu. Ada yang aneh. Sebelum kita bisa makan bersama orang itu, kita belum mengampuni. Maka itu saya kembali ke keluarga lagi. Suami istri yang sedang jengkel, bukan jengkol lagi. Suami istri sedang jengkel, bisa nggak makan berdua depan-depan? Ayo jawab cepat, bisa nggak? Nah, itu yang Tuhan ajarkan. Tanda satu-satunya bahwa kita sudah mengampuni orang itu yaitu kalau bisa makan bersama. Saudara yang bayar, bukan dia yang bayar, enak aja. Jangan versi sendiri ya, itu bukan berdamai namanya. Luar biasa hukum Kristus ini. Ingat lagi sekali, kita belajar ini cuma karena satu hal. Supaya apa tadi? Tuhan hadir di hidup kita. Karena kalau dia nggak bisa hadir, percuma kekristenan kita. Dan untuk membuat dia tidak hadir, iblis sudah punya cara buat kita tersinggung. Gampang. Maka kalau kita tersinggung pada seseorang, kita belum mengampuni. Coba jujur, kapan terakhir kali saudara tersinggung? Tadi masuk itu, nggak masuk. Saudara ampuni, mengampuni itu tidak. Amin. Kau terus pulang. Tuh, kalau terus makin berat tuh peraturannya. Siap nggak melakukan ayo? Saya kan sayang saudara, saya nggak mau saudara berdosa. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melanggar tapi belum tahu hukum, kamu nggak dihukum.
Tapi kalau kamu sudah tahu hukum melanggar, nah itu dihukum. Nah saya akan tunjukkan hukum-hukum yang lain. Ayo milih, itu loh pintunya di situ, kuat itu supaya balik masuk. Supaya saudara nggak berdosa. Betul? Mau tahu hukum-hukum yang lain? Risiko tanggung yang dengar. Awas. Matius 21. Mulai ayat 21. Matius 21 mulai ayat 21. Apa yang terjadi pada orang yang tidak mau mengampuni saudaranya? Matius 21 ayat 21. Saya bilang oh salah. Matius 18. Maaf. Ayat 21. Maaf saya salah. Matius 18 ayat 21. Lihat firman ini. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tolong ya, kalau punya anak laki, jangan dikasih nama Petrus, jelek sekali nama itu. Maaf ya. Yang sudah terlanjur punya nama Petrus, yang sudah gak apa-apa, jangan ganti nama. Susah mahal biaya. Ini loh, Petrus itu pribadi yang saya nggak suka. Dia tanya-tanya sendiri, dia jawab sendiri. Nah, ngapain tanya? Betul tidak? Kan dia tanya begini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika yang berbuat dosa? Kan dia tanya. Sampai 7 kali. Nah, hari itu, waktu itu, di zaman Yesus, para rabi Yahudi mengajar mengampuni orang itu cukup 3 kali. Itu pelajaran kitab Talmud 3 kali. Nah, hari itu Petrus ingin dapat pujian, dia nambahin 4. Maksud dia, pasti guruku muji aku. Salah. Dia bilang begini, ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Lanjutkan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan. Nah, banyak yang salah baca. Bukan 70 kali 7, tapi 70 pangkat 7. Bil, tolong ambilin tas papa yang merah itu, Pak, kesini. Nah, ini salah seorang anak saya, dia itu guru matematika, lulusan Satya Wacana, terima kasih. Dia pernah saya minta untuk ngitung. Tolong, papa ingin tahu hitungannya. 70 kali 7 kali. Tolong, yang di multimedia catat ya, ini penting. Saya minta gini, tolong hitungkan. Kalau 70 kali 7 kali itu jumlahnya berapa? Lalu papa ingin tahu, ada orang hidup mati umur 70 tahun. Dan dari dia lahir hari itu, hitungkan setahun dia harus ngampuni orang berapa kali sampai umur 70 itu. Saya minta hitungannya sampai detik. Nah, ini angkanya. Lihat ya, catat ya. Tolong, ayo semuanya nyaret. Maka kalau saudara nggak mau ngampuni, ngeri luar biasa. Hukum ini kita harus taat nih. Amin. Saya sudah ngajar, kalau saudara nggak mau terima bukan urusan saya. Oh, kok hilang catatannya? Ya, ada di mana? Maaf. 70 kali itu sekali. Wah, ada di mana? Dan saudara dulu itu jumlahnya 8 triliun kali lebih, saudara. Berapa kali? 8 triliun kali lebih. Aduh, maaf, bisa nggak ada ya? Oke, nanti lain. Coba satu lagi saja. Mudah-mudahan masih ketemu. Nah ya, nanti kalau saya sampai nggak ketemu lagi, nanti saudara cari, hitung sudah di rumah. Apa? Ya triliun, saudara, bukan miliar. Berapa? 8
8 ya nggak ada, 82, 35, sini pas ini hitungannya, itu jumlah triliunnya. Lah nanti sampai detiknya, 1 detik harus ngampuni orang 3.713 kali 1 detik. Lo kok hilang? Hilang kemana? Nggak ada. Ya udah, apa-apa nanti aja. Sayang, kok nggak ketemu ya? Ya pas ini. Jadi luar biasa. 1 jam sekian ratus juta, 1 menit sekian belas juta, 1 detik masih ada ribuan kali ngampun. Lalu kenapa Tuhan Yesus memberi hukum seperti itu? Artinya mengampun itu nggak ada batasnya. Amin. Maka itu nggak bisa kita hitung. Lanjut Matius 18 ayat 23. Sebab, nah ini dia, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Nah, saya pakai rupiah saja, 10 miliar rupiah. Nah, bayangkan kalau hutang 10 miliar, gaji sebulan cuma 1 juta, lunasnya kapan? Mau kerja sampai bongkok pun gak akan lunas. Terus, tetapi karena orang itu, baca bagaimana orang itu tidak mampu ngapain? Membayarnya. Maka, nah itu rahasianya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah raja itu, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu raja itu bagaimana? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayo, siapa bisa menceritakan kepada saya kalau orang itu punya hutang 10 miliar, sebulan gaji 1 juta, lalu dibebaskan? Kira-kira cuma gini, terima kasih. Bagaimana kira-kira reaksinya? Cepetan, sorak-sorai. Mungkin gak tidur sebulan itu orang. Betul? Nah, ternyata ketemu angkanya ini. Tolong, multimedia, multimedia cepat catat angka ini. 70 pangkat 7 itu jumlahnya 8. Ayo cepat. Titik 235, titik 430. Ngikuti nggak? Oke, saya ulang, 8, titik 235, titik 430, lalu 60 di belakang. Ini 8 triliun sekian. Nah, kalau orang itu hidup sampai umur 70, berarti dalam setahun dia ngampuni orang sebanyak ini 117 miliar kali 649 juta. Jadi angkanya 117. Udah multimedia, titik 649 titik 06 kali itu ngampuni dalam setahun. Dalam sebulan orang itu ngampuni 9 miliar 804 juta 83.333 kali. Jadi angkanya 9.083.083 kali. Itu sebulan. Sehari. Dalam sehari orang itu harus mengampuni 322.326.027 kali. Angkanya 322.326. Udah, saya ulangin, 322.326.027. Itu tiap hari umur 70 mati harus ngampuni sebanyak ini, 322 juta kali lebih.
dalam 1 jam 13.430.251 kali. Angkanya 13.430.251. Itu ngampuni dalam 1 jam. Dalam 1 menit tulis 223.838. Jadi 1 menit harus ngampuni orang sebanyak 223.838 kali. 1 detik 3731 3.731 kali. Mampu nggak? Ayo, mampu nggak? Cepat jawab. Nah, maka itu daripada ngitungin ngampuni, lebih baik nggak punya musuh dah. Betul? Kalau nggak capek. Ini angka yang luar biasa. Catat, tidak ada manusia siapapun di dunia yang pernah mengajarkan hukum ini kecuali Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Lanjut. Ayat 20 berapa tadi? Setelah bebas. Nah, masalah baru muncul. Matius 18. Oh, angkanya belum keluar ya. Nanti aja ditulis. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100.000 rupiah. Tadi hutangnya berapa? 10 miliar. Ini ketemu temannya yang hutang cuma 100.000 rupiah. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu 100.000 tadi. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kejam gak ini? Kejam tidak? Salah, sangat kejam. Bukan cuma kejam. Hutangnya dia 10 miliar dibebaskan. Ini ada teman hutang 100.000 aja dituntut harus dibayar. Ayat 30. Maka tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu yang hutang berapa tadi? 100.000. Menyerahkan ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Terus, maka itu hati-hati yang belum ngampuni ya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Siapa raja itu dalam ayat pasal ini? Tuhan Yesus, Bapa di surga. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, 10 miliar hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Begini cara kita mengampuni orang. Sebesar-besarnya salah saudara kita itu terhadap kita, selalu ingat salah kita jauh lebih besar kepada Tuhan. Katakan amin. Inilah prinsip mengampuni. Sebesar-besarnya salah orang itu kepada diri kita, selalu ingat salah kita kepada Tuhan jauh lebih besar. Katakan amin. Maka itu kalau ada orang sulit mengampuni, berarti saudara begini, kan dosaku cuma sedikit kok kepada Tuhan. Sombong betul kalau kita berani berkata seperti itu. Betul? Sombong betul. Terus, ayo ayat berapa? 30 berapa? 31. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka bagaimana? Marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Saya tanya, apa bedanya algojo dengan tukang pijat? Saya tanya kok tertawa. Apa bedanya? Kan sama-sama mukul. Berarti nggak perbedaannya. Kira-kira kalau kita diserahkan kepada satu algojo saja, kita jadi apa kira-kira? Ayo jadi apa? Betul? Nggak bisa bayangkan. Ini berapa algojo? Lebih dari 1. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo.
Saudara catat, 20 tahun terakhir ini dunia kedokteran mengalami revolusi yang luar biasa. Bahkan berapa minggu menjelang akhir tahun 2016 yang lalu, dunia kedokteran menemukan lagi penyebab kanker, penyebab rematik, penyebab sakit, gangguan asam darah dan semuanya, darah yang asam. Ternyata dunia kedokteran menemukan karena tidak mengampuni. Maafkan saya kalau saya ngomong ini ya, pakai jaga-jaga. Sepengetahuan saudara, antara pria dan wanita, siapa yang lebih sering banyak kena kanker? Lo cepat jawab, pria atau wanita? Ini jawabnya. Mengapa perempuan lebih banyak kena kanker daripada laki-laki? Karena perempuan sering terganggu perasaannya. Betul? Sulit mengampuni, suka menyimpan. Ini jawaban. Begitu Alkitab itu luar biasa. Obat yang manjur itu apa? Ayo cepat jawab. Obat yang manjur itu apa? Hati yang gembira, itulah obat yang manjur. Nah, kalau secara orang Jawa ngerti. Dalam Alkitab bahasa Jawa, kalimat terakhirnya, maka semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Alkitab bahasa Jawa berkata, ati sing semplah, patine alon-alon. Artinya hati yang patah itu matinya pelan-pelan. Mengapa orang yang gembira itu pasti sehat? Karena kalau orang itu gembira terus, adrenalin itu pasti positif. Darah itu pasti basah. Ini bukan basah karena air, istilahnya bukan asam, tapi karena alkali. Itu semua karena hati yang gembira. Begitu saya tanya kepada saudara, pernah nggak perhatikan orang gila itu jarang sakit? Loh, saya tanya kok tertawa? Betul tidak? Apakah orang gila minum kangen water? Apakah orang gila makan suplemen? Luar biasa. Kenapa orang gila saya terus kapan begitu? Loh, itu betul. Hidupnya gembira terus. Tapi bukan maksud Papa di surga gila dulu baru sehat. Jangan. Lain lagi kalau begitu. Tapi ini fatal, saudara. Maka kalau tiap hari kita nggak pernah ketemu algojo karena kita mengampuni, hidup itu gembira luar biasa. Satu saja musuh kau simpan, langsung merontokkan kesehatanmu. Catat itu baik-baik. Apalagi musuhmu sampai 10. Jangan biarkan hidupmu digerogoti oleh dosa yang satu, namanya tidak mengampuni. Betul ya? Diserahkan kepada algojo terus sampai diapakan? Sudah. Gembuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Gembuk itu bahasa Jawa. Apa ya gembuk itu bahasa Indonesianya? Tahu gembuk? Lembek itu loh. Kalau ada mangga yang terlalu masak, jadi lembek ya. Bonyok ya lu. Bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia. Oke, ngerti sendiri. Ayo cepetan, ayo mana? Matius 18 ayat 30 berapa tadi ya? Bonyok, oke. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai bonyok. Lihat itu tadi. Sampai apa? 10 miliar bebas. Sekarang harus bayar. Sudah bayar bonyok lagi. Oke, kita boleh tertawa. Lihat ayat terakhir ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap aku lupa lagi. Pokoknya kalau saya ajak baca bareng-bareng, kata ganti orang harus ke diri kita. Nggak boleh orang kedua, orang pertama. Oke, saya ulangi. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga
akan berbuat juga demikian terhadap aku apabila aku masing-masing tidak mengampuni saudaraku dengan segenap hati. Jadi nggak cukup hanya mengampuni, tapi mengampuni dengan segenap hati. Apa tandanya kita sudah mengampuni segenap hati tadi? Bisa makan bareng di bawah dan di atas banyak restoran. Pas ngajak makan musuh lagi. Siapa yang bayar? Kamu bayarin dia. Berdamai mulai hari ini. Wih, percayalah, mulai malam ini tidurmu akan nyenyak sekali. Jadi nggak ngampuni itu rugi atau tidak? Sangat rugi. Berdamai itu buat orang hidup saya. Bagaimana cara mengampuni? Sekarang cara ini bagian terakhir. 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Tuhan memberikan kita cara untuk mengampuni orang. Itu luar biasa. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan siapa? Kristus telah, bukan akan, mendamaikan siapa? Loh, lupa lagi kok ditanya. Kok kayak anak TK saya? Kalau saya minta baca bareng, ganti kata pertama itu kita, aku. Oke, saya bilang. Dan semuanya dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan aku dengan dirinya. Stop dulu. Secara waktu ya, ini terjadinya kapan? Peristiwa mendamaikan kita dengan Bapa di surga lewat perantaraan Kristus itu kapan dimaksudnya ayat ini? Waktu Tuhan Yesus diapain? Cepat disalib. Bayangkan. Nah, waktu dia disalib, kita di mana? Belum ada. Wah, saya betul-betul bersyukur. Beginilah cara mengampuni orang. Begitu orang itu berbuat salah kepada kita, langsung ampuni. Orang yang kaget gak kalau kita langsung ampuni? Dan pasti dia tanya, sejak kapan kamu mengampuni aku? Jawablah, sejak kamu belum lahir. Hah? Loh kan begitu artinya. Jadi kapan Tuhan mengampuni kita? Sejak kita belum lahir. Ini yang dibutuhkan oleh dunia, katakan amin. Bahwa gereja adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia. Saya ulangi lagi. Gereja adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia yang dipercaya Tuhan. Lihat kalimat terakhir. Oh, jangan diganti. Dan yang telah, ayo baca. Dan yang telah mempercayakan pelayanan apa? Perdamaian kepada, awas bilang kami lagi, aku. Jadi kita punya pelayanan apa? Perdamaian, rekonsiliasi. Dunia pasti terima Yesus ketika kita tampil ke masyarakat dengan pengampunan. Jadi orang-orang itu akan kaget. Jadi kapan kamu mengampuni aku? Sejak aku belum kenal kamu. Kata lain, kapan kamu mengampuni aku? Sejak kamu belum bersalah kepada aku. Dahsyat nggak cara Tuhan mengampuni? Ini yang luar biasa. Ayat 19. Saudara tidak boleh berkata, tadi ingat ya, masih ayat 4:35 di Matius 21, mengampuni dengan, ayo coba pegang hidung atau mengampuni dengan segenap hati. Ingat itu. Saudara tidak boleh mengampuni dengan kata tapi, awas. Banyak orang mengampuni pakai kata tapi. Maksudnya apa tapi? Ada syarat. Tunggu dulu. Ayo hitung-hitungan. Di atas 15. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak, yuk baca, dengan tidak
memperhitungkan pelanggaranku. Wah, saya nangis lagi waktu pertama kali belajar ini. Wih, luar biasa. Bayangkan terjadi apa dengan hidup kita kalau Tuhan mengampuni terus dia ngitung yang dulu-dulu. Cepat jadi apa kita ini? Maka itu bonyok, betul bonyok lagi. Maka itu suami istri berdamailah dengan tidak mengungkit. Ingat dulu ya, ingat dulu. Aku masih ingat. 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Nah, ini ngomongin siapa? Ayo ngomongin siapa ini? Loh, ngomongin siapa? Mama mertua. Nah, yang jadi anaknya mah gak marah. Apalagi mamanya sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Loh, sakit hati gak yang diomongin ini tadi? Maka itu kalau sudah menikah dia bilang dulu gak ada. Lupakan semua. Awas setelah dengar firman ini, ingat risiko ditanggung yang dengar. Kan saya sudah bilang tadi mau terus atau tidak. Loh, kok tertawa? Betul, masih ingat? Nah, sekarang kan tambah berat. Halo, ada orang? Ada? Oh ya udah. Tambah berat. Kalau saudara mengampuni, jangan bilang gini, tapi cobalah kesini dulu. Ini loh SMS-mu tahun 2004. Maksudnya apa? Berarti masih ngitung yang dulu-dulu. Ini kwitansi tahun 97. Ini utang cucukmu tahun 2004. Dikumpulkan semua data-data. Terpujilah Bapa kita yang baik kalau dia mengampuni kita, nggak pernah memperhitungkan yang dulu-dulu. Amin, itu luar biasa. Jadi ampuni tanpa memperhitungkan yang dulu-dulu. Amin, lupakan. Yang hari ini. Tahun 79 saya pernah dengar khotbah yang sangat menarik gara-gara temanya itu Tuhan pelupa. Hah? Ayo pernah dengar khotbah begitu enggak? Saya pengen datang. Apa itu Tuhan pelupa? Serius, spanduk gede itu di Sarangan, Jawa Timur, di lereng Gunung Lawu. Saya datang. Yang khotbah dari Stephen dari Hong Kong. Kenapa judulnya Tuhan pelupa? Dia buka Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dibuangnya dosa kita. Kenapa nggak dari utara ke selatan? Ayo, cepat jawab. Ini ada maksudnya juga. Kenapa kok nggak dari utara ke selatan? Cepetan. Kenapa? Dingin. Bukan kok dingin. Begini loh saudara, titik utara, titik selatan. Ada titiknya enggak? Ada, kutub utara, kutub selatan. Tapi timur dan barat ada titiknya enggak? Maka itu kalau dibuang dosa kita dari utara ke selatan, bisa ketemu lagi. Berarti masih ada. Tapi Tuhan buangnya dari timur ke barat. Nah, jadi Stephen cerita begini. Saya waktu masih kuliah dulu, kami di asrama dan saya punya roommate, ya teman sekamar. Suatu siang saya mau masuk kamar, dia lagi berdoa, nangis, berarti dia berdoa bertobat. Saya nggak jadi masuk, saya keluar. Setelah beberapa saat saya masuk kamar, ternyata dia sudah selesai doa. Nah, saya nggak mau tanya pada teman saya tanya pada Tuhan. Tuhan, tadi kan teman saya ngaku dosa. Apa sih dosanya kalau saya boleh tahu? Kan saya teman sekamar. Kiri Stephen dengar jawaban, sorry anakku, aku sudah lupa. Belum 1 jam kok sudah lupa, masa? Ngerti gak ilustrasi? Dan ternyata Papa lupa. Ada yang amin? Belajarlah melupakan salahnya orang. Engkau pasti sehat panjang umur. Amin. Sakit-sakit karena darah kita nggak asam lagi. Ini pengampunan yang luar biasa. Tapi gini loh, uraian dari manusia itu begini. Kalau saudara setuju, katakan amin atau tertawa. Kalau setuju,
Yang namanya manusia itu pasti susah melupakan kalau ada orang utang kepada kita. Tapi kurang ajarnya kalau kita utang sering lupa. Betul? Itu bertobat, betul-betul semua enak saja. Nggak boleh begitu, harus dibalik. Kalau ini orang utang kita lupa, puji Tuhan, kita nggak boleh lupa kalau kita utang orang. Amin. Mau mengampuni melalui? Ya kalau kayak rugi sendiri, nggak akan melihat Tuhan. Begitu dunia akan berubah nggak kalau kita mengampuni dengan cara ini tadi? Dunia berubah, mulai dari keluarga kita, mulai dari rumah kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku